Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kejutan yang udah berikan di chapter 1106 kemarin benar-benar membuat para fan One Piece sangat penasaran. Ya, bagaimana tidak, kemunculan dua raksasa Brogy dan Dory di Pulau Egghead seolah secara tidak langsung telah menyeret kelompok bajak laut rambut merah terlibat konflik di dalam Pulau Egghead. Dan seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya, bukan hal yang tidak mungkin jika sang kaisar lautan Akagami no Seng akan terlibat konflik di Pulau Egghead. Nah, masalahnya saat ini adalah jika Seng benar akan terlibat konflik di Pulau Egghead, kemanakah Seng akan berpihak? Karena faktanya pada manga One Piece chapter 907, Seng juga diperlihatkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pihak pemerintah dunia. Bahkan apabila kita perhatikan lagi, saat Seng menemui Gorosei di Mary Joyce, sudah dapat dipastikan bahwa pembicaraan mereka sangatlah penting dan rahasia. Karena faktanya ketika itu para Gorosei sampai memerintahkan para pengawalnya untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan ketika itu pun para Gorosei sampai mau mendengarkan perkataan Seng mengenai seseorang bajak laut yang akan menjadi ancaman besar bagi pihak pemerintah dunia di masa depan. Ya, meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui pasti siapa kelompok bajak laut yang dimaksud oleh Seng ini, namun yang jelas satu hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah Akagami no Seng benar-benar menjadi karakter yang memiliki peran dua sisi mata pisau, di mana Seng bisa saja berpihak kepada pemerintah dunia atau bahkan Seng akan memusuhi pemerintah dunia. Ya, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Karena jika Seng memang menjadi dalang dibalik kedatangan Brogy dan Dory ke Pulau Egghead yang justru telah menghancurkan kapal perang angkatan laut yang akan digunakan untuk melakukan serangan Booster Call, artinya baik Seng ataupun Brogy dan Dory justru berpihak kepada kelompok bajak laut topi jerami yang jelas-jelas saat ini menjadi musuh dari pihak pemerintah dunia. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah kenapa Akagami no Seng melakukan hal itu? Apakah Seng belum yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy saat ini setelah berhasil mengalahkan Yonko Kaido di negeri Wano? Atau justru ada sebuah tujuan tertentu yang Seng ingin capai? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul, setelah kekalahan Yonko Kaido dan Big Mom di negeri Wano, pergerakan yang dilakukan oleh para bajak laut di dunia One Piece pun semakin bertambah masif. Bahkan mereka secara terang-terangan menyatakan untuk segera mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Tentu saja pergerakan yang mereka lakukan untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut pada akhirnya saling mempertemukan satu sama lain. Dan seperti yang kita tahu juga, hal inilah yang dialami oleh kelompok bajak laut Kid dan bajak laut Hati ketika harus kalah telak oleh kelompok bajak laut rambut merah dan bajak laut Kurohige. Artinya saat ini peta perebutan harta karun One Piece sudah semakin mengkerucut, di mana hanya tinggal menyisakan 4 kaisar lautan atau Yonko. Dengan kata lain, jika para Yonko ingin mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut, maka mereka harus saling mengalahkan satu sama lain demi menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Dan perlu diingat juga ya bosku, apapun cara mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut adalah hal yang sah, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Lalu apakah mungkin kedatangan Brogy dan Dory ke Pulau Egghead adalah strategi dari kelompok bajak laut rambut merah untuk mendapatkan harta karun One Piece? Sehingga ketika kelompok bajak laut topi jerami berhasil lolos dari Pulau Egghead berkat bantuan Dory dan juga Brogy, atau bahkan sosok Akagami no Seng itu sendiri, mereka akan dikawal menuju ke Pulau Elbaf. Nah, jika Seng benar-benar akan datang ke Pulau Egghead untuk membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelesaikan konflik mereka dan pergi ke Pulau Elbaf, maka sudah dapat dipastikan ada sebuah tujuan tertentu yang Seng incar dari kelompok bajak laut topi jerami.
perlu diingat juga ya bosku, Oda Sensei ini sepertinya benar-benar akan melanjutkan petualangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Karena seperti yang kita tahu juga, di Art Sageat kali ini, lagi-lagi Pulau Elbaf sempat disinggung oleh Oda Sensei. Bahkan keberadaan Jaguar di Seoul dan Rod Poneglyph terakhir yang diyakini berada di Pulau Elbaf pun semakin menguatkan jika kelompok bajak laut topi jerami memang harus pergi ke Pulau Elbaf. Lalu apakah ini artinya Seng adalah pemilik Rod Poneglyph terakhir? Atau justru Seng mengetahui keberadaan Rod Poneglyph terakhir? Sehingga inilah cara agar Seng bisa mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut dengan bantuan kelompok bajak laut topi jerami. Karena seperti yang kita tahu sampai saat ini pun, kita belum diperlihatkan ataupun dijelaskan siapa penerjemah tulisan kuno Poneglyph yang ada di kelompok bajak laut rambut merah. Sehingga ini akan sangat mirip sekali dengan kejadian saat Roger meminta bantuan kepada Oden yang ketika itu masih bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige untuk menuntutnya menemukan Pulau Locktail. Dan kali ini giliran Akagami no Seng yang meminta bantuan kepada Luffy untuk meminta Nico Robin menuntunnya menemukan Pulau Locktail. Ya, memang meskipun kemungkinannya ini sangat kecil terjadi, namun perlu diingat juga ya bosku, Seng ini sudah menegaskan akan mendapatkan harta karun One Piece. Artinya jika Luffy menolak hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan akan ada sebuah perpecahan di antara mereka berdua. Entah Luffy akan bertarung melawan Seng demi menentukan siapa yang layak mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut, atau justru mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain. Di mana hal ini juga semakin menegaskan bahwa cerita tentang pengkhianatan merupakan hal yang biasa dalam dunia bajak laut. Tetapi perlu diingat, setiap pengkhianatan pastinya memiliki sebuah tujuan dan sebuah alasan. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1106. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.